Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh unsur iklim terhadap berbagai tanaman. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Nopi Dwi Anjani dengan NIM J1B02310071. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 unsur iklim. Yang pertama itu ada curah hujan, yang kedua suhu, yang ketiga radiasi matahari, dan yang keempat ada kelembaban. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu iklim dan apa itu cuaca. Iklim adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang panjang dengan kurun waktu minimal 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Unsur iklim yang pertama di sini ada curah hujan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh penelitian tanaman yang dipengaruhi oleh curah hujan. Yang pertama ada kopi. Nah, kopi ini berpengaruh 12,12% terhadap produksi dan 2,21% terhadap produktivitas kopi. Artinya, iklim berpengaruh, tapi faktor budidaya lebih menentukan hasil akhir. Yang kedua, ada tembakau. Pengaruh iklim terhadap tanaman tembakau meliputi suhu yang terlalu ekstrim, curah hujan yang tidak stabil, kelembaban yang salah, serta angin dan perubahan pola musim yang dapat merusak pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada pakcoy. Pengaruh curah hujan terhadap tanaman pakcoy seperti memperbaiki tinggi tanaman, jumlah dan luas daun, serta berat segar tanaman. Yang keempat ada kedelai. Pengaruhnya seperti suhu, curah hujan, dan penurunan penyiraman matahari. Unsur iklim yang kedua itu ada suhu. Contoh tanamannya, yang pertama ada kacang tolo. Pengaruhnya seperti suhu optimal, yaitu pada suhu ruang, mendukung pertumbuhan hipokotil karena proses metabolisme dan fotosintesis berjalan baik. Yang kedua ada tomat. Suhu optimal yaitu antara 21-27 derajat Celcius pada siang hari dan 15-20 derajat Celcius malam, mendukung pertumbuhan, fotosintesis, penyerapan air dan nutrisi, serta pembentukan bunga dan buah pada tomat. Contoh yang ketiga ada padi. Peningkatan suhu 1,7 derajat Celcius tidak mempengaruhi pertumbuhan padi secara umum, tetapi menurunkan bobot gabah dan indeks panen. Yang keempat ada timun. Perubahan iklim memperburuk infeksi virus CMV pada mentimun melalui suhu tinggi, kelembaban ekstrim, dan curah hujan tak menentu yang mempercepat replikasi virus dan melemahkan pertahanan tanaman. Unsur iklim yang ketiga ada radiasi matahari. Contoh tanamannya yang pertama itu ada padi. Dapat meningkatkan hasil panen karena menunjang proses fotosintesis bagi padi dan tidak terlepas dengan pengaturan jarak tanam agar tanaman padi bisa mendapatkan sinar matahari yang optimal. Yang kedua ada bayam merah. Pertumbuhan optimal pada penyerahan cahaya matahari 100%. Pertumbuhan terbaik terjadi pada intensitas cahaya sedang yaitu 60-70%. Cahaya penuh yang didukung dengan iklim tropis. Yang ketiga ada kacang hijau. Jika fokus terhadap pertumbuhan akar dan batang, maka lebih cepat prosesnya dengan penyinaran yang minimum. Sedangkan jika berfokus terhadap daunnya, maka radiasi yang baik digunakan adalah dengan radiasi yang optimum, yaitu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Unsur iklim yang keempat ada kelembaban. Contoh tanamannya, yang pertama ada jeruk siam pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembaban udara berpengaruh dominan terhadap produktivitas jeruk siam pontianak di Kabupaten Sambas. Yang kedua ada kelapa sawit. Kelembaban tanah yang lebih tinggi ditemukan pada jarak 150-200 cm dari pangkal pohon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Untuk menjaga kelembaban tanah perlu dilakukan pengolahan seperti pembuatan lorak dan penggunaan bahan organik. Nah, di sini ada juga yang menggunakan 2 unsur iklim atau lebih. Contoh tanamannya, yang pertama ada jahe. Curah hujan yang tinggi menurunkan produktivitas karena mengganggu fisiologi memicu penyakit layu. Suhu udara berpengaruh positif karena meningkatkan laju fotosintesis dan respirasi,
Kelembaban udara dapat menurunkan produktivitas jahe karena meningkatkan risiko infeksi. Yang kedua, ada jamur tiram. Pemberian cahaya lampu menghasilkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan tanpa lampu. Perbedaan antara cahaya matahari dengan lampu berpengaruh secara signifikan terhadap suhu dan pertumbuhan jamur. Yang ketiga, ada bawang merah. Pengaruh iklim terhadap bawang merah seperti kelembaban, curah hujan, suhu udara, penyinaran matahari yang sesuai sangat berpengaruh pada pertumbuhan bawang merah. Jadi, kesimpulannya, unsur-unsur iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, dan radiasi matahari memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan produktivitas berbagai jenis tanaman. Respon tanaman terhadap perubahan unsur iklim berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaruh unsur iklim sangat penting dalam menentukan strategi budidaya dan adaptasi pertanian guna mengoptimalkan hasil panen di tengah perubahan iklim global. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.